Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Misrin Fauzia dari Ekonomi Pembangunan Transfer Kelas A dengan NIM F111904 akan membahas mengenai struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum lebih lanjut mengenai bahasan dari struktur ketenagakerjaan di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari ketenagakerjaan itu sendiri. Ketenagakerjaan adalah diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu pada masa bekerja maupun sesudah masa bekerja itu berakhir. Kemudian untuk struktur ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari struktur dari lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan juga mengenai jam kerja utama. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam slide berikutnya. Utama atau lapangan kerja utama yang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang punya satu pekerjaan utama saja, tetapi apabila seseorang ini memiliki lebih dari satu pekerjaan utama, maka yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan utama adalah dengan jam kerja terbanyak dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tetapi apabila jam kerjanya sama, maka yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan utama adalah pekerjaan yang paling menghasilkan atau yang memiliki penghasilan tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya di waktu pekerjaan yang sama. Nah, dalam data yang dirilis oleh BPS, tepatnya di 3 tahun belakangan ini, yaitu dari tahun 2017, 18, dan 19, di sini dapat terlihat bahwa ada beberapa sektor yang memang menjadi lapangan pekerjaan utama di Indonesia. Tetapi seolah terjadi gap karena belum meratanya dari lapangan pekerjaan utama yang memang dikerjakan atau diminati oleh masyarakat ketika mencari nafkah. Sektor yang paling tinggi yang dijadikan lapangan pekerjaan utama adalah dari sektor A, yaitu dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan juga sektor-sektor dan juga bidang-bidang lain yang memang senada dengan sektor tersebut. Dapat dilihat dalam data di mana di 3 tahun terakhir ini memang cenderung mengalami kenaikannya dalam sektor A ini. Bisa dilihat dari tahun 2017 ada 39.000, kemudian sempat menurun di bulan Agustus tahun yang sama, tetapi kembali naik dari 2018 dan juga 2019. Ada banyak hal atau ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa sektor A ini begitu diminati oleh masyarakat, bahkan dijadikan lapangan pekerjaan utama dengan nomor satu jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pertama, karena Indonesia ini memiliki iklim tropis atau masih didominasi oleh sektor yang mana masih didominasi oleh sektor-sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Indonesia kaya akan sumber daya alam, memiliki lahan yang luas, hutan yang masih sangat lebat, sehingga sektor ini masih banyak diminati oleh masyarakat, bahkan dijadikan lapangan kerja utama dalam mencari nafkah, karena memang tersedia alam menyediakan berbagai manfaatnya, berbagai sumber daya alamnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghidupi keluarganya, mencari pendapatan, dan lain sebagainya. Selain itu juga bahwa tenaga kerja yang bermukim di pedesaan itu jumlahnya masih lebih banyak jika dibandingkan dengan yang bermukim di perkotaan, dan ini juga tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor dalam mengapa sektor A ini masih mendominasi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Kemudian untuk sektor yang kedua yang menjadi lapangan pekerjaan utama ini ada dari sektor perdagangan besar, mencakup reparasi seperti reparasi mobil, sepeda motor, dan juga lain-lain sebagainya yang senada dengan bidang tersebut. Saat ini juga sektor ini telah berkembang di masyarakat, yang mana banyak dari masyarakat yang membuka usaha dalam bidang-bidang otomotif dan juga bidang lainnya untuk meningkatkan pendapatannya. Kemudian ada sektor ketiga terbesar ada pada industri pengolahan, yang mana saat ini juga masih pemerintah juga mendukung atau menyokong untuk pengembangan lebih lanjut mengenai industri pengolahan ini, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa industri pengolahan ini telah ikut berkontribusi terhadap pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk sektor yang masih dibilang
rendah jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan utama lainnya adalah ada pada sektor real estate. Ini dalam sektor ini memang masih belum familiar di masyarakat, khususnya untuk masyarakat pedesaan dalam sektor ini. Kemudian untuk menjaga agar tidak terlalu terjadi gap dalam lapangan pekerjaan ini, pemerintah juga telah mensosialisasikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ini, juga membuka balai pelatihan kerja di berbagai sektor agar dengan harapan agar lapangan pekerjaan utama ini tidak terfokus pada satu titik saja, tetapi juga dapat menyebar dengan rata dalam masyarakat agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi seperti itu. Ini berbagai macam, seperti halnya dalam pertambangan, dalam industri pengolahan listrik, air, pengelolaan sampah, kegiatan sosial, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, salah satu faktor yang menentukan struktur tenaga kerja di Indonesia adalah jam kerja utama. Jam kerja utama ini adalah menunjukkan Dan yang terakhir, mengenai struktur ketenaga kerjaan ini dipengaruhi oleh jam kerja utama. Jam kerja utama ini adalah jam kerja yang untuk yang terakhir ada jam kerja utama. Salah satu faktor yang menentukan struktur ketenaga kerjaan adalah jam kerja utama. Jam kerja utama ini adalah lamanya waktu atau lamanya jam yang digunakan pekerja untuk bekerja dan tidak termasuk dari jam istirahat dan jam kerja resmi lainnya yang dilakukan di luar pekerjaan. Mengenai jam kerja utama ini masih menurut data dari Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur ketenaga kerjaan ada jam kerja utama, yang mana ini merupakan jam kerja atau lamanya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di luar waktu istirahat dan hal-hal lainnya yang di luar pekerjaan utamanya. Untuk selanjutnya faktor yang mempengaruhi struktur tenaga kerjaan adalah jam kerja utama. Jam kerja utama ini adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan bekerja pada pekerjaan utama dan tidak termasuk jam kerja istirahat, juga tidak termasuk jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa jam kerja utama ini masih didominasi oleh sektor I atau sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu dengan rata-rata lebih dari 48 dalam setiap minggunya. Sedangkan untuk jam kerja paling rendah terdapat pada sektor A, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan hal-hal lainnya yang senada dengan sektor tersebut. Memang karena dalam sektor A ini ada sebuah waktu yang tidak terikat, karena memang ada beberapa hal juga, seperti jam-jam tertentu saat musim panen atau jam-jam tertentu di mana belum waktunya musim panen, dan para petani juga tidak mungkin atau tidak bekerja di ladang. Tetapi untuk jam kerja ini memang tergantung dari jenis pekerjaan dan juga sektor mana saja yang dipilih oleh
Selanjutnya yang mempengaruhi struktur ketenaga kerjaan ada jam kerja utama. Jam kerja utama ini dapat didefinisikan sebagai lamanya pekerjaan atau lamanya jam yang digunakan oleh pekerja, yaitu pekerjaan utama tentunya, dan tidak termasuk jam kerja istirahat dan jam kerja yang digunakan di luar pekerjaan lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari struktur ketenaga kerjaan adalah jam kerja utama. Jam kerja utama ini dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dikerjakan oleh pekerja ketika bekerja, tentunya di luar jadwal. Selanjutnya yang mempengaruhi dari struktur ketenaga kerjaan di Indonesia adalah jam kerja utama. Nah, jam kerja utama ini dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu dan jam yang digunakan pekerja untuk bekerja tentunya, dan di pekerjaan utama yang tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan di luar konteks pekerjaan yang sedang dikerjakan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2017 sampai dengan 2019, dalam artian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa jam kerja yang terbanyak yaitu ada pada sektor I atau sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu dengan jam kerja rata-rata 48 jam per minggunya. Kemudian untuk sektor yang paling rendah yaitu ada di sektor pertanian, kehutanan, yaitu sektor A, yang mana jam kerjanya itu hanya 35 jam atau bahkan bisa kurang dari 35 jam. Tentunya ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana pekerjaan dalam sektor A ini bisa dapat dikatakan adalah pekerjaan yang fleksibel, dalam artian tidak terikat waktu yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Kemudian dalam sektor-sektor lainnya juga menunjukkan jam kerja di rata-rata itu di atas 43 atau 44 dalam setiap minggunya. Tentunya jam kerja utama ini dihitung dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dalam setiap minggunya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian, dari segi materi, dan juga lain hal sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik dalam kurun waktu 3 tahun dari 2017 dan 2019 menyatakan bahwa lagi-lagi sektor atau status pekerjaan utama ini terpatok atau yang paling tingginya itu ada dari 3 kategori. Yang pertama, masyarakat itu memilih untuk menjadi pegawai, dan masyarakat memilih untuk berusaha sendiri atau menjadi seorang wira swasta. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi, terlebih apabila masyarakat menjadi seorang pegawai yang masih beranggapan bahwa menjadi pegawai ini dikatakan memiliki risiko yang memang lebih kecil jika dibandingkan dengan berwira swasta atau melakukan pekerjaan lainnya mungkin. Dan selain itu juga memilih menjadi pegawai karena memang menjadi pegawai ini memiliki income yang tetap dalam setiap bulannya. Juga di masyarakat, menjadi pegawai ini masih dipandang memiliki strata sosial yang cukup tinggi. Untuk yang data dari Badan Pusat Statistik sendiri mengalami peningkatan untuk masyarakat yang memilih pekerjaan utamanya adalah sebagai pegawai, yaitu di tahun 2017 mencapai angka 47.000 sekian, dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 yang mencapai hampir 50.000 lebih masyarakat yang memilih berprofesi sebagai pegawai atau pekerja atau buruh ini. Kemudian untuk sektor kedua yang diminati masyarakat saat ini, yang menjadi status pekerjaan utamanya adalah dengan cara menjadi seorang wirausaha atau wira swasta, yang mana
menjadi seorang wira swasta ini juga dikategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah dengan berusaha sendiri, dan yang kedua adalah berusaha dengan dibantu oleh buruh yang tetap ataupun buruh yang tidak dibayar. Banyak faktor sih yang menjadikan status pekerjaan utama untuk berwirausaha ini. Salah satunya memang karena seseorang tersebut memiliki passion dalam bidang usaha, dan juga dapat dalam pekerjaan ini juga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga ikut berkontribusi kepada negara untuk mengatasi adanya pengangguran. Selain itu, dalam status pekerjaan utama di sektor berusaha sendiri atau berusaha dibantu dengan buruh tetap ini memang disokong oleh pemerintah agar status pekerjaan ini juga meningkat, dan di tahun 2030 dalam suatu rencana pemerintah akan meningkatkan dan akan membantu untuk meningkatkan orang masyarakat agar dapat berwira swasta, dan ditargetkan untuk selanjutnya ada status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama ini dapat didefinisikan sebagai cara dari masyarakat bekerja atau wadah dari masyarakat tersebut bekerja, seperti menjadi pegawai atau menjadi seorang wira swasta atau bekerja di sektor-sektor yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Ya, mengenai pekerjaan utama dalam data yang dirilis oleh BPS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tepatnya di tahun 2017 sampai 2019, lagi-lagi didominasi oleh tiga sektor utama. Yang pertama, masyarakat lebih memilih menjadi seorang pegawai, dan angka ini menunjukkan bahwa dalam data BPS terdapat 47.000 sekian dalam 2017 masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai, dan angka ini terus meningkat sampai tahun 2019 mencapai angka 50.000 lebih masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah memang untuk menjadi pegawai ini memang memiliki risiko yang tidak besar ya jika dibandingkan dengan menjadi seorang wira swasta, dengan risiko-risiko kegagalan, risiko kerugian, dan lain sebagainya. Juga untuk menjadi seorang pegawai ini masyarakat tertarik karena dapat memperoleh income yang tetap dalam setiap bulannya di samping reward dan lain sebagainya. Dan juga memang ada beberapa masyarakat yang masih memandang bahwa pegawai adalah merupakan strata sosial yang cukup tinggi. Untuk yang kedua, ada didominasi oleh masyarakat yang memutuskan untuk berwira swasta, baik itu sendiri maupun dibantu oleh buruh, dengan angka menurut BPS ada di 20.000 lebih ke atas. Tentunya mengapa hal ini terjadi juga karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana masyarakat untuk memilih menjadi seorang wira swasta, seperti memang ada beberapa masyarakat yang memiliki passion dalam bidang itu, atau juga masyarakat menginginkan berkontribusi lebih terhadap negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran. Kemudian untuk sektor lainnya dalam yang dijadikan, kemudian ada status pekerjaan utama lainnya, yaitu dalam pekerjaan di bidang pertanian dan di bidang non pertanian. Untuk di bidang pertanian ini adalah memang masyarakat memilih untuk menjadi pekerja yang berfokus pada bidang pertanian, misalnya sebagai buruh yang memang bekerja di ladang orang lain, dan tentunya mereka akan mendapatkan upah ketika selesai bekerja tersebut, seperti menanam padi atau bekerja di sawah, ladang, dan kebun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pekerjaan bebas non pertanian ini adalah di mana seseorang yang bekerja pada majikan atau pada orang lain, bahkan institusi yang tidak tetap di usaha non pertanian, dan menerima upah imbalan baik dapat berupa uang, barang, maupun sistem pembayaran lainnya secara harian maupun borongan. Nah, usaha dalam sistem non pertanian ini berbagai macam, seperti halnya dalam pertambangan, dalam industri pengolahan listrik, air, pengelolaan sampah, kegiatan sosial, dan lain-lainnya.
definisikan. Untuk selanjutnya yang mempengaruhi dari struktur ketenagakerjaan di Indonesia adalah jam kerja utama. Nah, jam kerja utama ini dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu dan jam yang digunakan pekerja untuk bekerja tentunya, dan di pekerjaan utama yang tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan di luar konteks pekerjaan yang sedang dikerjakan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2017 sampai dengan 2019, dalam artian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa jam kerja yang terbanyak yaitu ada pada sektor I atau sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu dengan jam kerja rata-rata 48 jam per minggunya. Kemudian untuk sektor yang paling rendah yaitu ada di sektor pertanian kehutanan, yaitu sektor A, yang mana jam kerjanya itu hanya 35 jam atau bahkan bisa kurang dari 35 jam. Tentunya ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana pekerjaan dalam sektor A ini bisa dapat dikatakan adalah pekerjaan yang fleksibel, dalam artian tidak terikat waktu yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Kemudian dalam sektor-sektor lainnya juga menunjukkan jam kerja di rata-rata itu di atas 43 atau 44 dalam setiap minggunya. Tentunya jam kerja utama ini dihitung dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dalam setiap minggunya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian, dari segi materi, dan juga lain hal sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.